Itu pesannya kepada Panglima Angkatan Perangnya bahwa yakosita ko ritengana tasi musuh dek narakolalang wikapitu muteleas sompak muria tahu wikapitu to mutoleas sompak muria beyo yakodek panarekolalang mapani muola perri nekia siseng mukile perri nyawa man itu narandre nyawa melataruhan pantang mundur. Itulah Bugis Makassar. Ini prinsip. Jadi tenan Pak Bambangan na tolor yolo. Bone gua wajo sopeng wa salatu luwa sang tedi minasan mablo si batang tedi mina polena. Pada dasarnya wasang masih duduk mana nih? Pak Magen nasa masih duduk mana nasa? Kata itu nggak sih garis sini silai. Pada ini misi wirwi mana tapi sawasang lantaran ada nih. Ya, kocannya ada nasang ada mapa si lele. Itu ada rumah merusak. Kode tanya tuh ada mapa si lele itu merusak. Salam budaya. Dengan lebih dari 300.000 baris teks, Lagaligo merupakan salah satu naskah terpanjang di dunia yang pernah tertulis. Cerita ini memuat berbagai peristiwa epik, intrik politik, dan perjalanan spiritual tokoh-tokoh yang tercatat di dalamnya. Lagaligo tidak hanya sekedar sebuah kisah, melainkan juga sebuah karya yang menggambarkan nilai-nilai kehidupan, norma, dan kearifan budaya masyarakat Bugis. Selain itu, Lagaligo juga menawarkan pandangan tentang kompleksitas kehidupan manusia. Pada kesempatan kali ini, MBS akan mengulik siapa tokoh di balik mahakarya Surek Galigo. Inilah episode Sang Penyalin Lagaligo. Ada seorang peneliti dari Belanda namanya Dr. Benjamin Frederik Matthes yang datang sekitar 1845 di Makassar. Dia mengadakan perjalanan ke daerah-daerah, lalu dia tiba di Pindrang. Ada seorang yang sudah dalam keadaan sekarat. Dia orang Muslim, tapi kok yang dibacakan huruf-huruf yang Pak Matthes tidak kenal. Bilang, kok didoain bukan Al-Quran, tapi apa itu yang dinyanyikan? Setelah dia teliti ternyata itulah episode-episode Lagaligo. Dari situ Matthes tertarik, lalu kemudian dia mau membawa naskah-naskah yang tersebar di masyarakat itu ke Belanda, tapi pemiliknya tidak mau menyerahkan. Disitulah tanpa sengaja Colik Pujie bertemu dengan Matthes dan dia meminta tolong agar supaya disalinkan. Proses penyalinan ini juga memerlukan waktu hampir 20 tahun karena fasilitas yang tidak memadai. Jadi memerlukan waktu yang panjang. Dan itu pun menurut Profesor Keren baru sepertiga jumlah naskah Lagaligo yang terkumpul, yang dikodifikasi oleh Matthes ini, karena masih banyak yang terserak-serak di masyarakat dan juga tersimpan di berbagai perpustakaan di dunia yang tidak menjadi bagian dari koleksi Matthes yang 12 jilid ini. Sebenarnya dulu masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah-daerah Bugis ya, kalau sudah memiliki satu episode, dia sudah sangat bangga. Karena kan tradisi tulis belum begitu berkembang dengan pesatnya, belum ada cetakan, semuanya masih pakai daun lontar. Matthes mau meminta itu.
tapi tidak diberikan. Akhirnya dia tugaskan Colik Pujie untuk menyalin kembali, dan tugas kedua yang Colik Pujie adalah membuat ringkasan setiap satu jilid. Lalu kemudian yang ketiga adalah menyusun kronologi peristiwa. Itulah yang tersusun menjadi 12 jilid di Belanda sekarang dan dikukuhkan sebagai Memory of the War oleh UNESCO. Matthes, dia seorang misionaris sebetulnya dari Yayasan Bibelgenootschap di Belanda untuk menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Makassar dan Bugis. Karena begitu kuat orang-orang Bugis Makassar memegang Islam, sehingga sangat susah sekali dia pengaruhi. Dia sempat menerjemahkan Bible tapi tidak ada yang baca. Waktu itu memang lagi ngetren perdagangan naskah-naskah di dunia yang dianggap sebagai originalitas pemikiran Nusantara seperti yang terdapat di dalam naskah-naskah tersebut. Ada salah satu suratnya Matthes kepada Bibelgenootschap. Dia mengatakan bahwa saya beruntung karena saya bertemu dan berkenalan seorang wanita di Makassar, saat ini menjadi tahanan politik Belanda. Karena dia sangat cerdas, menguasai bahasa Melayu, bahasa Bugis dan Makassar dia kuasai, dan bahkan bahasa Arab. Sebagai seorang akademisi tentu Matthes mempunyai kriteria syarat-syarat orang yang harus mendampinginya. Segitu telitinya sampai kalau ada salah tulis mungkin karena mengantuk atau Pujie, itu dia tambah huruf di atasnya itu naskah dalam bentuk tulisan pensil. Dari situ dia bermula bagaimana Colik Pujie bertemu dan berkenalan secara intelektual ya dengan orang barat. Sebenarnya banyak yang menjadikan Colik Pujie sebagai sumber referensi. Ada peneliti dari Austria juga yang menjadikan dia sebagai referensi dalam menyusun etnologi di Sulawesi. Jadi termasuk Toraja, Makassar dan seterusnya. Itu dia yang jadi narasumber utama. Itu sebetulnya adalah kredo politik Colik Pujie yang secara intelektual dia bekerja sama dengan orang Barat, tapi secara pandangan politisnya dia sangat anti Belanda. Itulah sebabnya sehingga dia dijadikan tahanan politik di Makassar selama 10 tahun diisolasi dari keluarganya. Dan bahkan pemerintah Belanda juga mengatakan bahwa kalau dibiarkan Colik Pujie ini berbahaya sih. Sekalipun jadi dalam tahanan atau apa sih bilang, dia mampu memerintah masyarakatnya yang ada di luar. Sekalipun prosesinya Colik Pujie bukan dalam arti kata mengangkat senjata, tapi dia mampu menggaris bawah bagaimana mengatur strategi perang lewat tulisannya itu. Ada dua yang dia tentang oleh Colik Pujie. Pertama, dia menentang kerajaan Ternate dibawa oleh orang Belanda ke Makassar. Dengan harapan Belanda membawa Arajang ini, orang-orang Ternate menyembah dan membawa persembahan ke Belanda. Tapi malah sebaliknya, para dewan adat melakukan eksodus ke Pulau Paknikian dan Pulau Salemo. Dia juga tidak suka Belanda mencaplok kerajaan Ternate lalu kemudian meminjamkan land force namanya dalam bahasa Belanda. Jadi caranya Belanda kalau menjajah daerah, dia ambil kerajaan itu baru dia pinjamkan kepada raja yang dia suka. Kecewa dia lalu mengadakan perlawanan-perlawanan sporadis ya. Dia menciptakan huruf rahasia. Huruf rahasia inilah yang dipakai oleh para pengikutnya melakukan pengacauan termasuk membunuh 2 orang Belanda yang bertugas ke Ternate lalu membakar instalasi militer Belanda yang ada di Segeri. Marah sekali Belanda hingga akhirnya dia dijadikan tahanan politik, dibawa ke Makassar. Saking berbahayanya saya bilang Colik Pujie itu sampai
Dia ditahan sama pemerintah kolonial pada saat itu kan. Pergolakan pada saat itu keturunannya memang tidak pernah akur tentang pemerintah Belanda pada saat itu. Karena kan dia masih turunan dari penguasa dan orang kaya juga pada saat itu. Dia mahir dalam hal persoalan administrasi dengan keuangan. Makanya sekali kalau kita berpikir secara awam, Coli Puji ini bisa menulis, tidak pernah sekolah, baru bisa nulis begini. Terus bagaimana nunya, saya bilang ya, dia mampu berbicara dengan alam lain itu dia mengajarkan, oh begini caranya, tulisannya begini, bentuknya begini. Itu dia mampu berbicara menyangkut bahasa langit, bahasa atas dengan bahasa bawah. Mas. Perenungannya saya bilang Coli Puji itu tidak 1 hari 2 hari. Ini kan ibarat kita menerima ilham bertahap itu kan. Ah, ini jilid 1 kok harus selesaikan, jilid 2, jilid 3, jilid 4, begitu seterusnya. Toh. Kalau dia mau salin ulang lagi, kan tidak masuk akal secepat itu dia bisa salin beberapa bab, beberapa lagaligo kan. Kalau tidak dia tidak mempunyai perbendaharaan lebih awal. Selain menyusun lagaligo, Coli Puji juga dikenal adalah penulis naskah Lontar Aturiolong Tanete yang ditulis pada tahun 1852. Naskah ini kemudian dicetak dan diterbitkan oleh Gika Neim dengan judul Geschiednis van Tanete pada tahun 1883. Coli Puji juga menyalin Latoa, yaitu naskah yang berisi petuah-petuah dari para raja dan orang-orang bijaksana di masa lalu, yang kemudian beberapa naskah ini dimuat dalam Bugines Christomati yang dicetak pada tahun 1872. Dalam jurnal Women Leadership in the Archipelago disebutkan bahwa sebenarnya awal pertemuan Coli Puji dengan Mates adalah di Tanete pada tahun 1852 saat ia berusia 40 tahun, di mana ia menetap di Pancana sebagai Arung Pancana Toa. Kolaborasi Coli Puji dengan Mates dalam proyek Lagaligo berjalan selama kurang lebih 20 tahun, hingga salinan naskah Lagaligo mencapai 12 jilid dengan ketebalan kertas mencapai 2.851 halaman. Dia lahir di zaman ketika masyarakat memberi tempat pada wanita, tetapi pada sisi yang lain Sulawesi Selatan dalam tekanan Belanda yang luar biasa beratnya waktu itu. Antara idealisme dan perlawanan dan kemampuan untuk melawan yang terbatas. Dan yang sebetulnya representasi wanita-wanita Sulawesi Selatan kan. Karena budaya kita kan memberi tempat pada perempuan untuk berkiprah ke dunia publik bersama laki-laki. Makanya konsep pemerintahan kita di Sulawesi Selatan ini dianggap satu-satunya bentuk pemerintahan yang mirip-mirip demokrasi, ya. Raja tidak mesti turun-temurun dan datanya sangat terbuka sekali. Oleh para ahli penulisan historiografi tradisional yang paling mendekati penulisan sejarah modern itu adalah di Sulawesi Selatan. Coli Puji ya kan untuk utamanya kaum wanita, apalagi kan belum lama ini kan ada Hari Kartini ya. Ya bukan membanding-bandingkan ya. Kalau saya bilang kalau melihat Kartini aslinya dia tuh Coli Puji. Di dunia Coli Puji sangat dikenal. Kenapa kita orang Indonesia tidak bisa memiliki tentang Coli Puji itu? Sistem kita kan tidak memberi tempat pada orang-orang cerdas. Dari Makassar banyak kok, dari Bugis, Endre Kantor aja banyak yang cerdas begitu. Cuman kadang-kadang tidak mendapatkan akses.
ibunya itu Melayu dan ayahnya kan Larung Pamega itu. Larung Pamega ini adalah Datu Tanete merangkap Datu Lamuru dan Datu Mario di Sopeng. Jadi perpaduan antara Melayu dan Bugis dalam darahnya. Makanya namanya Retna Kencana itu nama Melayunya. Dan nama Bugisnya ini kan Codi Puji. Apa Codi Puji? Dan saya bilang apa? Pucuk yang bagus sih. Arup Pancana Toa karena dia memerintah di Pancana. Lalu gelar Anumertanya setelah meninggal digelari Matinroir itu Cahaya karena dia berkubur di Lamuru. Dia mengambil alam sebagai simbol-simbol. Itulah yang saya maksud bahasa Bugis kuno. Itu yang membuat orang Barat terkesima karena dia mampu membuat 360.000 bait dari 12 jilid ini. Bagi penganut aliran struktural kebudayaan kan bukan mitosnya yang penting, tapi struktur berpikir dari manusia yang melahirkan. Kok bisa ya sampai 5 suku kata teratur begini? Kenapa disebut karya sastra? Karena 5 suku kata setiap penggal frasenya. Itu yang disebut bait dalam karya sastra. Orang Bugis menyebutnya lawal 5-5. Kurang 5 suku kata atau lebih suku kata, itulah yang membuat Pasura, penembang Lagaligo, fals dia punya suara. Jadi harus 5. Jadi gampang sekali kalau ada yang hilang, gampang ketahuan bahwa ada huruf 1 hilang di sini karena tidak cukup 5. Inapampunga mawajimua. Inapampunga mawajimua itu artinya kemudian berbunga sangat terang. Yang dia maksudkan kemudian matahari bersinar dengan cerahnya. Curitana ya Romeo palo itu kue lu biasa bunga angka to daji ya Roma dekna manna dekna si tuju iwian naik cara biangi wireke kita lugu daji nama ke galliwi ke lugu daji mak dekni ya rona loni kuroro na sengero anu monro wirina taparnya kacapak na walenna itu na folewi lugu daji koti deke inandre. Na panandre ilepa ini ibanutun ni kuro tahu ya jadi mak dek ni kuro nasalai si ya panan nasalai si kuro lete kampus si los si kuro ya sengemai wa dek to nasi tujui mak dek to kumai wa iya maku kue baru bawa nonroy iya baru nonroy maku semangat nah iya saga surat tesengi di Indo tanga surat agama nang surat yang surat saleang emang palu kerlae pangindring lah dado tolok na supa mingga surat ya puru baca ini itu kan dia kan mengumpul naskah-naskah. Jadi kan ini kan naskah tersebar memang di masyarakat ini berkembang sesuai kemajuan masyarakat di setempat kan. Datanglah Coni Puji Arup Pancana Tua itu mengumpul itu. Kega metode kega tanuye, tak apa lagi kega napatok idi moki atau angka memang ni biasa pura
anu peryu kita palit cek mani. Wa pala ijolo napa foko na napang kana reke wisdom mana ni bacai angkana sura ufalemba to lokasi karike dana mapamula makolo mingala tawe mapangujubi ni betul anak kutoma mana dek toga pak guru ka Padu mapangujubi. Iya kutoma pikiri ke pak angka manemui. Iya ko mi hewita kan angka setengah nera rokwe angkana anuna. Ya. Jadi nak kumiro, kumarom mano, Ya. kisura itu, kupikiri. Surah itala. Iya, dek toga pak guru kak. Angka boleh kambo ko, Oh, ada. maca. Itu moto anero ambo ko, angka surat na ya ro boleh surat salangnya ro, ya wala ro. Orang Bugis Makassar sebelum dia menjadi Muslim, dia mempercayai ada dewa di langit. Dewa di langit itu turun ke bumi, dia disebut Tomanurung. Atau ada dewi dari bawah laut, dia sebutnya Peretiwi. Atau Burik Liung. Burik Liung itu dari bahasa Bugis kuno yang artinya dasar laut. Dewi yang muncul dari bawah laut, menumpang di atas busa air, itulah yang disebut orang Bugis Tompoe Ribu Saempong. Ya orang yang muncul dari busa air. Jadi pertemuan antara Tumanurung dengan Tutompo, itulah yang melahirkan manusia di dunia tengah, yang melahirkan raja-raja di Sulawesi Selatan. Menurut pandangan kosmogoni orang yang terdapat dalam Lagaligo, bumi ini berada di tengah-tengah antara kerajaan langit dan kerajaan bawah laut. Dalam mitologi kuno yang lain, laut dianggap sesuatu yang kelam, gelap, penuh setan. Justru kita laut adalah tempat para dewi bersemayam di bawah. Bumi ini berada di tengah antara langit dan bawah laut. Sehingga fungsi manusia itu menjaga keseimbangan. Sebenarnya kalau kita berbicara Lagaligo ini, Bugis dikenal karena dia tertulis. Tapi secara tradisi lisan, Lagaligo menyebar di seluruh suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan di Nusantara ini karena juga terdapat versi Lagaligo di Palu, di Makassar. Lagaligo bukan cuma identik dengan Bugis, dia menjadi baku karena orang Bugis menulisnya. Sementara yang lain dia menyebar dalam tradisi lisan. Sampai ke Kelantan, Malaysia dia menyebar, tapi bukan Lagaligo yang dikenal, tapi Sawerigadi. Mau yang romantis, mau yang perlawanan, ada. Jadi pesannya Lapanandrang, ini Lapanandrang adalah tokoh yang mendampingi Sawerigadi dalam berlayar ke Cina. Itu pesannya kepada Panglima Angkatan Perangnya bahwa ya kosita ko ritengah natasi musuh dek narak kolaleng wikapitu muteleas sompak muria tau wikapitu to mutoleas sompak muria beyo ya kodek panarek kolaleng napani muola perrie nekia si seng pile perrie nyawa man itu narandren. Tapi sekali kau memilih jalan kesulitan, nyawa mulai taruhan, pantang mundur. Itulah Bugis Makassar. Ini prinsip. Jadi tenan Pak Bambangan natolor yolo. Jadi pernah sebetulnya mahasiswa meminta saya, bolehkah diambil kembali itu di Makassar? Tapi pertanyaan saya, siapa yang mau memelihara? Di sana dipelihara seperti bayi.
Temperaturnya diatur, kalau terlalu panas didingin-dinginin, kalau terlalu dingin dipanas-panasin. Pernah dia mau menyerahkan waktu dia krisis, dia mau mengembalikan kepada Indonesia karena dia sudah tidak mampu membiayai operasionalnya. Tapi justru Indonesia yang tidak siap menerimanya karena tidak sanggup memelihara seperti itu. Akhirnya merger KITLP yang tadinya penyimpan naskah-naskah Sulawesi Selatan yang paling banyak, itu di merger masuk ke Perpustakaan Universitas Leiden. Sekarang kan teknologi digital sudah begitu canggih ya. Kalau mau melihat wujud aslinya salinan tangan Colik Pujie yang ada di Belanda 12 jilid. Yusuf Kalla sudah membeli digitalnya 12 jilid Lagaligo yang ada di Belanda dengan kode NBG Buick 188 yang bisa diakses di seluruh dunia. Kalau saya ngelihat tuh, mau maaf kembali, saya bilang apa, kita kalahnya sama orang Jawa begitu apa. Media dia punya kan. Tapi syukur-syukur saat sekarang ini ada kan mitologi Bung Sulawesi kan bisa membangun, yang bisa mengungkap sebenarnya tabir yang ada di Sulawesi Selatan ini, namanya Tanah Bugis Makassar ini. Seandainya tidak ada MBS atau mitologi Bung Sulawesi sekarang ini, orang tidak bakalan mungkin tahu siapa sih itu, saya bilang apa yang didendri makan, siapa sih itu ini, siapa sih itu ini, saya bilang. Orang-orang kan tidak pernah tahu. Jangan kita mau dipecah dalam satu mata persoalan. Pak Majen asal nyero nenta Pak ada. Bone, gua, wajo, sopeng, wasang letu luas, cedi minasang, mablo si batang. Cedi mina polena. Pada dasarnya wasang masih duduk mana nih? Pak Magen asal itu masih duduk mana nasang? Pak Tayi pengen ngasih garis silai. Pada ini misi rui mana tapi sewasang lantaran ada nih. Ya, kocannya ada nasang, ada mapa si lele. Itu ada rumah merusak. Kalau dia tanya tuh ada mapa si lele itu merusak. Lagaligo menjadi perhatian dunia setelah sutradara terkenal asal Amerika, Robert Wilson, membawa teks ini ke panggung teater internasional yang dipentaskan di Singapura pada tahun 2004 yang lalu. Sebagai mahakarya terpenting dalam tradisi sastra Nusantara, Surat Galigo telah banyak mengilhami berbagai bidang seni dan budaya, dari pertunjukan, tarian, hingga seni lukis dan sastra. Lagaligo adalah epos terpanjang di dunia dengan 300.000 baris puisi di 29.000 halaman, membuat Lagaligo menjadi memory of the world sebagai literatur dan ingatan kolektif dunia yang telah disahkan dan diakui UNESCO. Bahkan Lagaligo mengalahkan epos Mahabharata. Colik Puji adalah salah satu perempuan hebat dari tanah Sulawesi yang sepatutnya mendapatkan kehormatan dan tempat yang layak di mata dunia. Karena dalam ingatan kolektif kita, namanya akan dikenang bukan hanya sekedar seorang pemimpin dan perempuan intelektual, namun ia adalah simbol keberanian dan kecerdasan perempuan tanah air yang berjuang dan melawan tirani penjajahan dengan buku dan pena yang tajam. Sampai jumpa dan salam budaya.